Boleh nyanyiin lagu saya, nggak saya tagih. Silahkan sepuas-puasnya lagu sampai serak-serak boleh. Nggak usah bayar sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Di Waktunya Viral. Sejumlah kafe dan restoran tidak memutar musik karena takut kena royalti. Wow, teman-teman semua, ini ada regulasi yang sangat-sangat aneh sekali. Dan ini menarik kita bahas ya. Jangankan itu, orang-orang punya hajatan hari ini ya harus hati-hati kalau kita memutar lagu-lagu, musik-musik, bahkan mengundang penyanyi. Ini bahaya sekali ya. Kalau kena royalti, wow, kacau sudah ini persoalan. Tapi ini menarik teman-teman. Kalau sampai kafe, restoran, dan toko-toko ini kan sudah mulai mengkhawatirkan ya. Sebetulnya para penyanyi, para pencipta lagu juga mulai risau ini karena akan memboikot lagu-lagu pop lah atau lagu-lagu yang biasanya diputar lah di kafe atau restoran. Ini kan juga sebetulnya merugikan mereka, ya kan? Tuh aturan-aturan ini ada-ada aja ya. Kalau saya sepakat ya boikot aja sudah, nggak usah muter musik-musik begitu-begituan daripada kena royalti ya kan. Kafe, misal restoran penghasilannya misal ya warung-warung sederhana terus kena royalti kan juga kasihan gitu. Tapi ada beliau ini Raja Dangdut ya kan, memang sangat luar biasa dan terkenal, itu sudah memberikan pernyataan yang luar biasa. Silahkan bernyanyi pakai putar lagu saya ya kan, tidak akan saya tagih dan tidak akan kena royalti. Ini beliau luar biasa, mudah-mudahan menjadi amal baiknya beliau ya kan, bisa mengalir terus pahalanya karena memang beliau ini sangat luar biasa, yaitu Bang Haji Rhoma Irama. Seperti apa videonya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Pemirsa, Kementerian Hukum memastikan pemutaran musik di ruang komersil tunduk pada kewajiban pembayaran royalti. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum menyatakan bahwa setiap pelaku usaha yang memutar musik di ruang publik, termasuk restoran, kafe, toko, pusat kebugaran, dan hotel, wajib membayar royalti kepada pencipta dan pemilik hak tersebut. Sejumlah kafe dan restoran di Indonesia mulai mengganti lagu-lagu komersial dengan suara instrumen alat musik atau bahkan kicauan burung hingga suara aliran air demi menghindari kewajiban membayar royalti musik. Kalau gua sama Ari Lasso, gua langsung telepon sendiri aja. Ya kan, udah nggak perlu lembaga-lembagaan. Ya. Kita udah sama-sama gentleman agreement ya. Jadi lu bayar gua ya kalau nyanyi lagu gua sekian. Reza juga, yang belum Once nih, yang belum masih alot gitu. Dia berarti nggak pernah bawain lagu lu? Bawain, tapi nggak mau bayar gitu. Wah, kurang ajar itu. Mulai. Temen ya udah lu telepon lah dia supaya bayar. Gue hidup nih dengan bernyanyi dengan lagu orang. Gue nyanyi dong lagu-lagu lu pasti kan misalnya. Ya. Gue nyanyi nih, gue pakai lagu lu nih. Ini gimana jadi? Ya secara ini sih nggak apa-apa. Nyanyiin aja. Ya udahlah ya, gitu ya pasti ya. Iya. Cuman kemarin ada yang salah. Jadi dipakai nggak bayar. Bukan gitu. Dipakai nggak usah izin, gue bilang. Karena kan sifatnya luas ya, kan gue nggak tahu yang ada nyanyi di mana. Iya. Wahai para penyanyi dangdut di seluruh dunia, boleh nyanyiin lagu saya, nggak saya tagih. Silahkan sepuas-puasnya lagu sampai serak-serak boleh. Nggak usah bayar sama saya. Ya. Prinsip saya begini, kalau karya saya nggak dinyanyiin orang, kayaknya Masya Allah mubazir nih lagu. Pencipta yang lain ya nggak usah sok kaya. Menurut saya mereka yang bilang bahwa boleh silakan nyanyi lagu saya tanpa izin dulu, itu artinya menurut saya sok kaya. Misalnya dalam satu pesta perkawinan nih, yang hadir banyak juga karena sekarang kan banyak orang kaya kalau menyelenggarakan perkawinan kan sampai 10.000 juga kan. Nah, itu jadi udah kayak konser sendiri gitu kan, ngundang menyanyi. Terus kan meminta juga misalnya hadirinya untuk meminta lagu apa kan, kayak begitu sehingga keluar dari yang sudah disepakati. Nah, apakah yang begini ini juga kemudian terkena kewajiban untuk membayar itu tadi royalti. Jadi sifatnya massal, tapi komersialnya saya tidak mengatakan tidak ada komersialnya ya. Tapi komersialnya tidak seperti pada konser yang berbayar lah, seperti itu. Nah, sekira
itu saja dari saya Pak Dirjen, mohon dilengkapi ya, karena ini yang terutama yang terkait dengan pidana, karena sekarang ini orang cenderung apalagi kalau lagi punya kekuasaan gitu kan, menggunakan tadi kedudukan status kekuasaannya itu untuk memidanakan gitu. Begini, kalau kita mengikuti pasal ini letter luck, orang yang paling kaya di Indonesia adalah W.R. Supratman. Apalagi mendekati 17 Agustus semuanya di Indonesia nyanyi Indonesia Raya. Berarti kalau begitu apa yang disampaikan oleh Pak Marulam bahwa penciptaan lagu itu mempunyai fungsi sosial ya berarti ya. Iya kan? Bayangkan coba kita lagu Indonesia Raya. Ya, berapa tahun dinyanyikan oleh orang seluruh Indonesia, baik di tingkat PAUD sampai di tingkat lembaga negara. Itu kalau model penafsiran yang sekarang baru rame, itu ahli warisnya paling kaya sedunia itu. Ya kan? Berarti prinsip bahwa penciptaan lagu mempunyai fungsi sosial di Indonesia memang harus begitu sepertinya, ya kan Pak Marsulam? Saya akan sampai ke situ. Jadi memang ini ada perubahan kultur yang luar biasa. Dari budaya ideologi yang gotong royong menjadi ideologi yang individualis kapitalis. Sehingga penafsiran yang pasal ini ke arah ideologi yang individualis. Kalau menurut kalian bagaimana guys pendapatnya berkaitan dengan aturan ya restoran, kafe, warung-warung dan lain sebagainya membayar royalti pada saat memutar musik ya, memutar musik yang biasanya kita itu menikmati ya kan lagu-lagu pop Indonesia, lagu-lagu dangdut dan lain sebagainya. Sepakat nggak ya? Tapi saya rasa begini teman-teman ya. Ini kan sebetulnya aturan yang kalau sampai semua restoran, kafe, rumah makan dan semuanya itu memboikot musik, memboikot lagu-lagu, tidak memutar sama sekali, ya kan? Ini sebetulnya juga merugikan mereka para penyanyi kan ya. Bahkan ini ada majelis hakim ya mengatakan begini perumpamaan ya. W.R. Supratman, pencipta lagu yang biasanya kita nyanyikan ya Indonesia Raya itu, maka orang yang paling kaya sedunia bahkan ya, para keturunannya akan kaya raya kalau setiap momen menyanyikan itu ya membayar royalti. Ini kan nanti aduh ini persoalan perlu dibahas lebih lanjut ini ya, pemerintah daerah ya tolonglah ini dibahas. Masa sih orang punya hajatan terus putar musik kena royalti, warung-warung kecil ya, kafe, tempat kopi dan lain sebagainya putar musik kena royalti. Sehingga kan kalau ada aturan itu kan mereka-mereka ini kan takut khawatir ditagih gitu ya. Ya boikot aja sudah ya, kapok. Aduh mudah-mudahan ada solusi lah yang terbaik ya kan. Betulnya kan rugi juga mereka itu. Itu saja videonya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.